yang hebat sekali. Tapi harus dikatakan kurikulum. Sekarang kelas 8 Bapak Ibu naik anaknya tetap kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi tahun ini kurikulum merdeka itu diterapkan, diimplementasikan di kelas 7. Tidak tahu saya sudah bahas tentang ini. Yang ketiga program utamanya namanya ekstrakurikuler, yang kegiatannya di luar jam pembelajaran. Kalau intra sama kok itu di dalam proses pembelajaran, tapi kalau ekstra itu di luar jam pembelajaran. Jadi yang masuknya pagi bisa jadi dilakukan di sore hari, yang masuknya sore hari bisa dilakukan di pagi hari atau di hari Sabtu atau Minggu. Itu namanya ekstra. Ada tari, ada paski, ada basket, ada futsal dan sebagainya. Anak Bapak Ibu ikutnya futsal. Kami tidak punya lapangan, maka anaknya mainnya di gor. Ada urunan? Pasti ada kan ya, gor siapa yang gratis? Kecuali mainnya dong di situ belakang SMA 4 di atas air gratis silakan. Tapi main futsal masih di air gitu. Pasti di gor ada urunan. Ala kadarnya juga kan Bapak Ibu juga bisa menangkap. Tadi gor urunan berapa? Kalau di untung rame-rame paling berapa? Jadi kalau tiba-tiba mau main futsal di gor urunannya 200.000, Bapak Ibu mainnya langsung ke sekolah. Jangan-jangan Bapak Ibu bodohin sama anaknya sendiri. Karena kan ada logika terbahas. Itu ekstra kurikuler. Ada ekstra yang murah, ada ekstra yang mahal. Ada eskul yang murah, ada eskul yang mahal. Yang mahal apa? Tari misalnya. Kami kemarin diundang tampil di Jalan Tren. Nyewa bajunya saja ternyata mahal. Kami kemarin diundang tampil angklung di teras kota. Ternyata nyewa bajunya mahal. Belum nanti akomodasi. Mari kita goyang rame-rame. Supaya nggak cet gitu urunannya, silakan saya minta komite dikemas supaya dalam satu tahun itu gimana caranya pembiayaan itu digotong rame. Sekali lagi tidak ada sekolah negeri itu gratis. Contohnya program eskul pasti ada pengeluaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini program utama. Berikutnya program tambahan. Yang pertama namanya likur atau field trip atau study tour. Apapun namanya, yang jelas program ini kegiatannya di luar. Ada unsur refreshingnya. Tahun lalu Bapak Ibu anaknya kemana? Ke Bandung. Nggak nginep. Makanya pasti biayanya kecil. Ya paling berapa ratus. Karena kan cuma di Bandung. Soalnya pulang. Di kelas 8, karena Bapak Ibu anaknya nanti kelas 8, orientasinya karena kami ke masa libur itu kalau kelas 7 itu sekitar Jawa Barat. Boleh di Bandung, boleh di Garut, boleh di Kuningan, boleh di Bogor. Tapi kalau sudah kelas 8, orientasinya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa yang menentukan itu? Nanti panitia akan mengedarkan kuesioner. Anak-anak itu nanti pilihnya di mana. Pilihannya jatuhnya di mana? Itulah yang harus kita tanggung rame-rame. Saya sebagai kepala sekolah memikirkan biaya operasional untuk guru-gurunya. Bapak Ibu memikirkan biaya personal untuk anak-anak. Kalau nanti seperti kelas 8 tahun kemarin jatuh pilihannya ke Jogja misalnya, ya Bapak Ibu bisa menghitung akomodasi ke Jogja bolak-balik berapa. Kan nggak mungkin di Jogja anaknya tidur di emperan toko, pasti kan di hotel itu. Nggak mungkin 3 hari Bapak Ibu anaknya nggak makan, pasti makan itu. Nggak mungkin anaknya Bapak Ibu pergi ke Jogja nggak diongkosin, tega amat. Teman-temannya pada makan cilok, dia lagi cari ya, kan pasti ada. Itu ya. Nah, sejak hari ini setelah Bapak Ibu memahami program-program ini, akan menjadi pemikiran. Yang tadinya ibu-ibunya seminggu nongkrong di bakso 3 kali, sekarang kurangi sekali saja, 2 kalinya nyerenin buat program ini. Termasuk anak-anaknya, jajannya dikurangi karena nanti ada program. Kuesioner yang akan kami lontarkan kelas 8 itu adalah 1 Jogja, yang kedua Malang. Pilihan yang mana? Itu nanti. Yang melaksanakan siapa? Kami pasti akan menggandeng kerjasama dengan travel karena mereka yang punya expert. Kalau kami
kami untung dengan travel. Ketemu baru nanti kami edarkan lewat kelas masing-masing untuk minggu kelas 8 kesini biayanya segini. Bagi yang tidak mampu, ingat sekali lagi tolong dicatat, kegiatan ini karena tambahan maka sifatnya partisipasi. Kalau memang tidak mampu banget, ojo makso, jangan dipaksa. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah ikut karena ini sifatnya bukan utama, tapi supaya apa? Ya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu pasti yang pernah ke Jogja paling sakit tua. 90% pasti nggak akan ke Jogja. Ketika anak masuk ke keraton saja, itu anak-anak masih ada ya zaman modern, masih mempertahankan. Artinya kekagumannya ada. Nanti anak di luar dilatih bagaimana kemandiriannya, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai budaya orang lain. Itu pasti pendidikannya banyak. Jadi tolong jangan berpikir cuma pintar-pintarnya aku aja. Untuk urusan ongkos guru dan sebagainya, insya Allah akan kami pikirkan dari operasional, dari biaya operasional. Tapi untuk akomodasi anaknya Bapak Ibu yang akan ini. Berapa jumlahnya? Nanti setelah ada kuesioner, jatuhnya di mana, lalu Bapak Ibu yang akan bertanggung jawab. Makanya dikasih tahu sejak sekarang kan bulan September. Kalau nanti jatuhnya di 2024 kan masih ada jeda waktu. Supaya kitanya juga mirip, Bapak Ibu ini juga suka yang biasa nongkrong di sambak sambil bakar, kurangi lah. Oke, paham Bapak Ibu lingkur ya? Kapan dilaksanakannya? Nanti di 2000. Di bulan apa nanti kalau saya coba bicara lagi. Yang kedua, LDK, latihan dasar kepemimpinan. Program ini dikhususkan bagi anak-anak yang aktif di eskul. Jadi siapapun anak Bapak Ibu kalau aktif di eskul nanti akan ada program namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nanti anak-anak akan dididik lagi oleh para tentara supaya disiplinnya dan integritasnya itu meningkat. Karena biasanya pemimpin itu lahir dari organisasi. Di sekolah salah satu organisasinya adalah eskul. Maka mereka yang aktif dididik lagi lewat program yang namanya LDK. Tahun lalu LDK-nya itu di Puncak, di Bandung kalau nggak salah Puncak. Kami akan menggandeng dari pihak tentara, ya angkatan supaya mereka yang mendidik bagaimana cara berdisiplin, cara makan saja dilatih mereka. Itu ya Bapak Ibu namanya LDK. Ini hanya untuk yang aktif di eskul dan sifatnya partisipan. Artinya kalau memang nggak bisa tapi ngedumel sampai nyumpain lah, mendingan nggak usah. Ya. Yang ketiga namanya reboisasi sekolah. Tahun ini harus dilakukan. Tahun pelajaran ini masih 2023-2024. Kenapa harus ada program tambahan ini? Karena saya membayangkan ketika ini gedung ini jadi pasti akan gersang. Indah tapi gersang. Keker tapi kenapa? Karena pohon-pohon yang kemarin berdiri di sana itu yang adem itu ditebang akan mengganggu pembangunan. Makanya harus ada program yang namanya reboisasi, penanaman, penghijauan sekolah. Kenapa ini kami tawarkan ke Bapak Ibu? Ya nanti ketika program ini diluncurkan, ketika ini gedung sudah jadi, ya silakan yang punya pohon di rumah sumbang ke sekolah, timbang pohon doa. Ya pohon ya bunga masa. Ya program ini tidak harus uang. Kalau Bapak Ibu punyanya pohon, misalnya pohon apa? Pohon apa? Cangkokan yang masih kecil. Mangga apa buat sekolah aja lah biar bermanfaat untuk semuanya. Silakan kesini. Ya, reboisasi. Kapan dimulainya? Nanti setelah gedung ini. Yang keempat namanya program amanisasi. Jadi ada reboisasi, ada amanisasi. Jadi ketika basis penghijauan tidak semena-mena naruhnya di mana kan harus ada program pertamanan diatur, ditata dan sebagainya. Itu namanya program amanisasi. Kan keren gedungnya udah oke, hijau, tamannya bagus, ada air terjunnya. Kan pasti Bapak Ibu juga kalau jemput di sini kan betah. Itu yang nemenin saya sampai jam 9 malam di sini. Itu Bapak Ibu ya. Ini program-program tambahan yang menjadi unggulan tahun ini. Itu LDK, reboisasi, amanisasi. Supaya dipikirkan oleh Bapak Ibu, pasti semuanya akan berdampak pada kos.
kecuali ini nggak harus uang kali, pohon aja. Jumlah siswa kita itu ada 1496. Kalau mana? Nah ya, oke. Nah, baru ke sini. Ketika prinsip tidak ada pendidikan yang gratis, pasti ada biaya, tidak ada, pasti ada kos, baru bicara di sini. Saya ingin memberikan pemahaman lagi ke Bapak Ibu. Dalam dunia pendidikan ada 3 kategori pembiayaan. Yang pertama namanya biaya investasi. Biaya investasi itu adalah untuk pembenahan fisik yang hasilnya nanti jangka panjang. Misalnya gedung yang kita sedang bangun itu kan pasti puluhan tahun nanti. Itu investasi. Dan ketika sekolah ada biaya investasi, itu tidak dibebankan ke Bapak Ibu. Ketika kami merancang bongkar gedung segala macam, kami tidak akan mengundang Bapak Ibu untuk mikirin itu. Tapi kami berargumen ke atas, ke pemerintah kota, ke Didik, ke Dinas Cipta Karya dan sebagainya. Hari ini sudah terbukti, kita sudah diakomodasi, sudah difasilitasi dengan 2 menara gedung D, jumlahnya 21 ruang kelas, biayanya 20 miliar. Itu namanya biaya investasi. Karena Bapak Ibu sekolahnya di negeri, biaya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun. Kami tidak akan pernah minta ke Bapak Ibu seberapapun besar. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua namanya biaya operasional. Untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di sekolah perlu pembiayaan, namanya biaya operasional. Lagi-lagi ini pun kami tidak minta ke Bapak Ibu lewat iuran bulanan. Karena biaya operasional yang kami dapatkan itu dari pemerintah pusat dan daerah. Pusat namanya Bosnas, daerah namanya Pusat. Jadi kalau kami butuh seperti ini, butuh kipasnya seperti itu, kami tidak akan minta ke Bapak Ibu, tapi akan kami kemas lewat biaya operasional. Itu ya namanya Bosnas dan Pusat. Tidak ada iuran dari Bapak Ibu bulanan. Yang berikutnya namanya biaya personal. Biaya personal itu biaya yang pasti akan melekat secara individu. Contoh, Bapak Ibu ketika anaknya sekolah di SMP 10, emang nggak mau pakai baju? Dia pasti pakai baju, atau bahasa kerennya seragam. Ketika Bapak Ibu membeli seragam, mengeluarkan uang untuk seragam, itu namanya biaya personal. Jadi kalau sampai hari ini masih ada punya pemahaman, kan sekolah di negeri mah gratis, seragam pun gratis. Nah, ini saya bisa pemahaman ini, bahwa yang namanya sangu setiap hari untuk nge-grade-nya, untuk jajannya, bajunya dan yang lain-lain, itu namanya biaya personal. Itu ya Bapak Ibu ya. Di operasional kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak bisa kami bayarkan. Makanya biasanya kami akan menggandeng komite, silakan pikirkan itu gimana caranya. Misalnya kelas kan ada wali kelas, kelas kan harus dirawat, misalnya gitu keindahannya dan yang lain-lain, kebersamaannya, mungkin ada anak yang sakit dan sebagainya, silakan dikemas di situ. Mungkin Bapak Ibu berarti tiap bulan ada kas kelas, silakan itu mah urusan Bapak Ibu dengan wali kelas dan kelas. Kami mah kepala sekolah nggak tahu menahu kelas 81 itu kasnya berapa. Apalagi minta sini minta jatah, memang jatah reman. Gak ada itu masih akan aja. Apalagi persaudaraan. Itu Bapak Ibu ya. Tapi tetap kami ada program-program kensengan dalam rangka mendidik anak supaya empati dan yang lain-lain, berbagi dengan teman di hari Selasa dan Jumat tetap itu terus kami berikan. Selasa kensengan itu untuk kegiatan kesiswaan. Contohnya gini, ada anak yang tiba-tiba tahu sakit, kan kami harus segera membawa ke rumah sakit atau ke klinik. Untuk membawanya kan perlu akomodasi, daftar pertamanya harus bayar dan sebagainya. Itu biasanya kami antisipasi dari situ. Kekurangan obat yang barangkali sekolah belum mampu membeli obat yang lebih mahal dan sebagainya, nanti dari situ. Dari kensengan dari situ. Dan saldonya insya Allah masih ada untuk antisipasi. Ketika Bapak Ibu anaknya sakit, ketika kontak orang tuanya ternyata orang tuanya dua-duanya kerja tapi anak harus istirahat di rumah, harus diantar dengan Grab, kan banyak tuh itu dari situ. Makanya kami tetap pelihara untuk kencengan hari itu ya. Hari Jumat ada kencengan lagi supaya anak juga punya sifat berbagi, sosial tinggi dan sebagainya. Tapi kalau Jumat mah khusus untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.
Contohnya pada saat bulan Muharram ada gerakan namanya peduli anak yatim. Yang yatim kita identifikasi lalu kasih santunan, itu dari situ, dari hari Jumat. Kolaborasi dengan yang sas. Sambil santunan nanti kalau numpuk ketika masjid mulai dibangun, dari situ nanti sudah. Kalau nanti masjid sudah mulai dibangun, kencengannya bukan hanya Selasa dan Jumat, tapi Senin sampai Jumat. Kencengannya untuk cepat supaya program masjid itu selesai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kapan itu nanti pasti akan ada waktu. Ya Bapak Ibu kalau berdoa ya Allah mudah-mudahan saya udah lulus nih masjidnya gitu ya. Silakan itu mah masing-masing udah lulus. Kalau yang punya pengen cepat masuk surga ya berarti ya Allah mudah-mudahan 2024 masih dibangun supaya kami bisa ikut berperan di situ karena kan ada amal baik nanti di situ. Silakan ibu masing-masing. Itu Bapak Ibu ya tentang pembiayaan. Sekarang tanya soal waktu program-program itu dilaksanakan. Bapak Ibu sekarang itu di tanggal 8 bulan September tidak ada program kecuali intra dan ko dan ekskul. Saya start dari bulan Oktober. Bapak Ibu bulan Oktober itu di tanggal 2 sampai 6 itu ada yang namanya kegiatan, kalau dulu namanya UTS ulangan tengah semester. Kalau sekarang namanya penilaian sumatif tengah semester 1. Ada pekan ulangan di sini. Ya, ini hanya menyampaikan saja supaya nanti di bulan-bulan itu atau di tanggal-tanggal itu Bapak Ibu harus betul-betul dicatat, anaknya nggak boleh keluyuran sembarangan karena ada minggu penilaian sumatif. Gitu ya. Dan pasti tidak banyak karena kan sudah diantisipasi dari biaya operasional. Kalau di swasta pasti ada iuran untuk ulangan UTS. Karena kita negeri tidak ada, karena sudah terantisipasi dari proses. Kemudian di bulan Novembernya, di minggu terakhir 27, 28, 29, 30 dan 1 Desember itu kegiatannya namanya penilaian sumatif akhir semester 1. Di 27, 28, 29, 30. Jadi di bulan itu, di tanggal itu, gimana caranya anak-anak kita dijaga supaya tidak sakit. Perlunya Bapak Ibu ini saya sampaikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga bisa mengantisipasinya. 27, 28, 29, 30 dan 1 Desember itu penilaian sumatif akhir semester 1. Itu ya. Tugas Bapak Ibu hanya mengantisipasi supaya anaknya bisa ikut. Karena salah satu hasil dari penilaian ini akan menjadi perhitungan nilai rapor. Oke. Sampai dengan tanggal 1 ya tadi ya. Kemudian pengolahannya di sini di tanggal 15, catat baik-baik tanggal 15 Bapak Ibu nanti akan diundang untuk mengambil rapor hasil penilaian. Di 18 sampai tanggal 30 sampai tanggal 2 Januari anak-anak libur. Baru nanti masuk lagi di tanggal 3 Januari. Karena libur semester 1 itu sampai dengan tanggal 2. Tanggal 1 pasti tahun baru. Tanggal 2 nya masih libur semester 1. Tanggal 3 hari Rabu Januari Bapak Ibu anaknya sudah masuk lagi di semester 2. Sambil berdoa mudah-mudahan sudah masuk. Kapan itu informasi itu? Ya nanti kalau Desember gedung sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota, berarti Januarinya sudah bisa dipakai. Kalau ternyata Desember belum sampai dengan masuk sini belum, ya berarti Bapak Ibu anaknya tetap masuk. Mudah-mudahan Februarinya masuk. Gitu ya. Kalau tiba-tiba ternyata tahap 2 SMP sebelum pembangunannya dilanjut di 2024, Februari atau Januari masuk pagi, tapi kemungkinan nanti April atau setelah liburan puasa bisa-bisa nanti masuk siang pagi. Kenapa begitu? Karena tahap 2 program berikutnya adalah membongkar gedung ini, membongkar ruang guru, pasti menggunakan kelas banyak lagi, makanya tetap nanti. Satu lagi Ibu, 81 Siva Safira, ada? Siva Salsabila untuk maju ke depan.
Mbak. Luar biasa. Ayo,